Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak Rusto. Oke, kita lanjutkan materi kita mengenai teori informasi dan coding ya. Jadi, teori informasi ini merupakan fundamental atau basis kita memahami informasi itu ternyata dinamik ya, dinamik ya, yang walaupun secara teknikal itu nanti kalau kita sudah wujudkan atau kita implementasikan menjadi pemrograman itu sangat mudah sekali ya. Tapi sebagai basis memahami bagaimana mengenai teori informasi ini sangat teoretikal sekali ya, sangat teoretikal bahkan juga filosofi ya, filosofi dari sebuah informasi. Saudara-saudara, informasi itu benda yang atau objek yang tidak bisa kita lihat sebetulnya. Ya, kalau kita bisa membaca seperti tulisan yang saya tampilkan ini merupakan teks wujudnya. Ya, tapi teks ini ada maknanya. Ya, ada maknanya atau ada pesannya. Ya, yang makna atau pesan itu tergantung dari persepsi oleh manusia. Ya kan? Jadi informasi atau pesan yang ada di dalam suatu simbol atau teks ya dalam bentuk teks ini ya, simbol-simbol dalam bentuk teks ini merupakan eh, sesuatu yang sangat kaya sebenarnya. Satu sangat kaya akan persepsi, akan makna ya. Jadi bentuk fisik dari informasi itu saudara-saudara merupakan simbol ya. Simbol ya. Kalau Anda pernah lihat itu film itu dokumentasi dan dokumenter mengenai peradaban Mesir kuno ya, bagaimana piramid itu dinding-dindingnya itu kan semua penuh dengan simbol. Pernah lihat ya itu fotonya piramid ya, walaupun di googling ya. Pernah lihat saudara-saudara? Halo? Pernah lihat dokumenter film film piramid Mesir? Halo? Belum, Pak. Nggak, belum pernah lihat? Waduh. Belum, Pak, belum. Harus dilihat ya kan. Coba Anda lihat tembok-temboknya piramid Mesir itu yang di dalam ya, di dalam piramid itu. Semuanya penuh dengan simbol ya, simbol-simbol yang itu hanya para ahli tertentu yang bisa membaca simbol itu. Ya. Tapi apakah simbol-simbol itu benar sesuai dengan apa itu interpretasi zaman itu ya kan? Itu kan nggak ada yang tahu ya. Nah, itu saudara-saudara artinya apa? Simbol itu ternyata memiliki makna yang sangat sangat betul sangat-sangat kaya sekali ya, sangat misterius ya, sangat kaya ya kan. Kaya dengan tafsiran, kaya dengan apa itu ini ya, interpretasi ya yang manusia zaman sekarang ini tentu tidak bisa menafsirkan betul mendekati yang sama dengan zaman itu, zaman piramid itu dibuat ya, atau zaman peradaban itu ada ya. Karena kan kalau kita lihat kan simbolnya kan macam-macam, ada simbol hewan, ada simbol apa itu simbol-simbol apa itu kehidupan manusia zaman itu, yang itu semuanya ditata dengan secara sistematis ya, memiliki baris, memiliki kolom ya, yang itu hanya pakar-pakar antropologi tertentu ya yang bisa menafsirkan atau juga menginterpretasikan apa maksud daripada simbol-simbol tadi itu. Nah, mas saya saudara-saudara, informasi itu dinyatakan oleh manusia dalam bentuk fisik berupa simbol ya. Kita ini menggunakan simbol, bahasa kita bahasa Melayu ya, bahasa Indonesia. Kita nyatakan dengan dengan huruf alfabet ya, alfabet yang kita gunakan saat ini. Nah, itu merupakan bentuk fisik daripada informasi. Nah, bentuk fisik dari informasi ini dalam bentuk simbol-simbol ya, itulah yang menjadi basis kita bisa mengkarakteristik atau mengkarakterisasi informasi ya. Jadi informasi itu bentuk fisiknya simbol ya. Waktu Anda pemrograman ya, Anda coding ya, coding menggunakan bahasa itu apa saja ya, bahasa Python, bahasa C++ ya, dan bahasa-bahasa yang lain ya, itu merupakan simbol ya. Simbol yang nanti akan diterjemahkan menjadi bahasa mesin oleh komputer ya. Jadi bahasa mesinnya apa? Bahasa mesin adalah bahasa mesin biner ya, satu dan nol ya. Jadi kalau kita menggunakan bahasa-bahasa pemrograman dalam komputer itu adalah simbol-simbol yang nanti akan diterjemahkan menjadi simbol lagi ya. Jadi bentuk fisik dari informasi ini simbol, karena
fisiknya adalah simbol, ya. Walaupun informasi itu sebetulnya abstrak, ya. Tadi saya sampaikan informasi itu abstrak, ya. Karena informasi itu sebetulnya pesan, ya. Pesan yang itu kita memiliki kekayaan yang tidak terhingga, ya. Sebagai contoh tadi saya sebutkan bahwasanya simbol-simbol di piramid Mesir itu kaya dengan persepsi Mbak, persepsi Mbak, para ahli Mbak. zaman sekarang. Misalkan di situ ada gambar burung, ya gambar burung, ada gambar manusia, ada gambar seperti menggambarkan apa itu hidup manusia, tapi itu merupakan suatu informasi yang dinyatakan dengan simbol pada zaman peradaban itu. Nah, yang tahu maksud daripada apa itu informasi yang sebenarnya tentu adalah orang-orang pada zaman itu. Nah, sayangnya kan nggak ada orang-orang pada zaman itu, sehingga para ahli arkeologi, antropologi kan yang eh, biasa memahami apa maksud daripada simbol-simbol tadi itu kan, itu memiliki pemahaman yang mungkin ya, yang mungkin sama dengan zaman itu. Tapi itu masih mungkin ya, mungkin itu kan berarti belum tentu benar. Artinya apa, saudara-saudara? Karena itu mungkin dan belum tentu benar, artinya informasi itu kaya di situ, ya kaya dengan penafsiran, kaya dengan interpretasi. Nah, gitu ya. Jadi paham saudara-saudara ya. Jadi filosofi informasi itu adalah merupakan benda abstrak ya, atau objek abstrak yang kita bisa nyatakan dengan simbol. Ya, misalkan Anda saat ini kan menggunakan teknologi yang ada ya, Anda mau bilang saya mau makan atau saya mau sarapan. Itu kan kalau dinyatakan dalam berbagai macam simbol-simbol yang lain kan bisa ya. I want a breakfast in English ya. Dalam bahasa Cina apa itu? I want a breakfast. Itu kan bisa lagi bahasa ini, bahasa kedua. Jadi sangat kaya sekali. Jadi informasi ini saudara-saudara bisa kita nyatakan dia bisa dinyatakan secara tidak terhingga dengan simbol-simbol yang ada, gitu ya. Nah, sehingga informasi itu bisa kita karakterisasi, dia memiliki satu sifat yang namanya adalah entropi, ya. Entropi ini adalah ketidakteraturan, ya, ketidakteraturan atau juga kekacauan, ya, kekacauan dengan atau juga yang tidak terhingga, ya. Jadi ketidakteraturan, ya, atau kekacauan atau juga kekayaan yang tidak terhingga. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga entropi informasi itu dia adalah probabilistik, ya. Probabilistik itu kalau kita nyatakan dengan grafik, dia adalah merupakan itu grafik ya mendekati grafik Gaussian, ya. Grafik Gaussian itu grafik seperti gunung ya, seperti gunung tapi tidak ada puncaknya. Gunung ada puncaknya, tapi puncaknya tidak seperti segitiga, ya. Dia tidak pernah kakinya tidak pernah menyentuh nol, ya. Kaki menyentuh nol, tapi ujungnya juga tidak lancip seperti segitiga, ya. Dan kaki yang lainnya juga sama, kan ada dua kaki ya, itu Gaussian tadi itu. Artinya apa, saudara-saudara? Kekayaan informasi itu tidak terhingga. Nah, itulah sehingga dinyatakan secara fisik ya simbol-simbol yang digunakan untuk menyatakan informasi itu merupakan logaritmik ya. Jadi logaritmik ya kan dari yang kemarin kita bahas ya. I sama dengan log P. Nah, gitu ya. Jadi information content I of a single event or message is defined as the base to logarithm ya, and its probability. Nah, gitu ya. Jadi kekayaan atau jumlah pesan yang ada pada suatu event ya merupakan logaritmik dari probabilitasnya. Gitu ya. Itu adalah filosofi dari informasi ya. Jadi informasi itu tidak bisa kita artikan single ya. Informasi itu bisa kita tafsirkan dalam berbagai bentuk hal ya, bisa dinyatakan dalam berbagai bentuk simbol. Nah, ya, jadi informasi itu sekarang kita pahami punya dua aspek ya. Dia bisa dinyatakan dalam berbagai macam simbol, dia juga bisa ditafsirkan atau diartikan dengan berbagai macam bentuk persepsi. Nah, artinya apa, sangat kaya. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga di dalam ilmu komputer kita, bahasa pemrograman itu bisa dikonversi. Ya, siapa yang pernah coding bahasa C kuno, ya bahasa C biasa, ya zaman saya dulu itu ada Pascal, ada C, ada C Turbo, ada C++, ya sekarang udah berkembang ke sampai era Python ya. Bahasa-bahasa ini saudara-saudara, ya kan,
ini kan bahasa-bahasa yang simbolik, ya, bahasa simbol-simbol pemrograman. Yang itu ujung-ujungnya juga nanti diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, ya, bahasa mesin. Jadi bahasa-bahasa ini, saudara-saudara, ya, simbol-simbol yang kita gunakan dalam pemrograman itu sebetulnya adalah bisa dikonversi satu. Nah, gitu ya, saudara ya. Halo, halo. Iya, Pak. Ya. Jadi bahasa komputer itu yang kita gunakan sebetulnya yang berkembang. Pak, kenapa sih Python itu lebih bagus ya? Karena dia lebih efisien, ya. Yang berkembang itu adalah dari sisi efektivitas dan efisiensinya, ya. Tapi simbolnya itu bisa kita konversi satu sama lain, ya. Bahasa C ya bisa kita konversi ke bahasa C++. C++ bisa kita konversi ke bahasa aslinya C. Nah, seperti ini ya, sampai bahasa terakhir ya, bahasa yang saat ini lagi trending ya kan, bahasa Python ya, itu bisa dikonversi ke bahasa-bahasa yang lebih rendah, ya. Kenapa ya kan? Karena Python itu punya keunggulan fungsi-fungsi atau juga tools ya yang lebih efisien, yang itu kalau kita gunakan bahasa-bahasa yang lebih rendah ya, itu butuh pemrograman yang lebih kompleks ya, lebih panjang seperti itu ya. Nah, gitu saudara-saudara ya. Jadi filosofi informasi itu adalah konten dari suatu simbol ya, yang itu sangat beragam, sangat kaya sekali ya. Seperti saya contohkan tadi adalah kasusnya adalah bagaimana kita saat ini memahami ya kan, simbol-simbol yang dipahat di dalam piramid Mesir seperti itu ya. Nanti kalau Anda jalan-jalan ke Mesir ya, Anda bisa lihat piramid ya. Piramid saya juga belum pernah ke sana sih, cuman saya juga sering aja lihat di film-film dokumenter. Nah, saudara-saudara, jadi kalau informasi itu adalah merupakan kekayaan dari suatu simbol, ya, yang bisa dinyatakan dengan berbagai macam simbol, maka simbol itu kita sebut sebagai event atau kejadian, ya, kejadian. Jadi kekayaannya adalah sangat besar sekali, ya. Sebagai contoh gitu kan, saya mau makan, ya, saya mau makan aja itu ya, I wanna breakfast, ya, dinyatakan dengan bahasa simbol kedua, ketiga, seterusnya kan, dan sampai tidak terhingga ya dari seluruh bahasa manusia yang ada di dunia ini ya, itu sangat kaya sekali ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, saudara-saudara, nah inilah saya sebut tadi itu salah satu contoh daripada probability dari suatu informasi ya. Probability dari suatu informasi itu ya kan bisa dinyatakan sebagai eh, event ya, event kejadian ya, kejadian atau representasi ya, representasi daripada simbol-simbol informasi yang digunakan ya, informasinya. Jadi di mana bisa di mana ya di antara grafik parabolik ini ya, ini seharusnya Gaussian ya, tapi ini parabolik ya. Di antara dari 0 sampai 1 ini ya, dari kekayaan informasi itu dari 0 sampai 1 ini ya, dari sumbu X maupun juga sumbu Y dari 0 sampai 1 ya. Jadi yang mana Pak yang benar? Ya, yang benar itu adalah ya semuanya ini ya. Semuanya ini benar, hanya saja derajat daripada kebenarannya berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Seharusnya ini tidak pernah menyentuh nol ya kalau grafik Gaussian perfect ya. Ini tidak pernah menyentuh nol ya kan. Ini mendekati nol semuanya ya. Dari yang nol maupun yang 1 ini mendekati nol ya. Oke. Nah, jadi saudara-saudara, random variabel ya yang misalkan simbol yang kita gunakan adalah 0 dan 1 ya, itu misalkan Pak, saya mau menggunakan biner 0 dan 1 ya untuk menyatakan sebagai simbol yang nanti menyatakan konten dari suatu informasi. Maka 0 dan 1 ini saudara-saudara bisa kita nyatakan dalam bentuk itu probabilistik ya, logaritmik dari probabilistiknya kan. Nah, adalah dari 0 dan 1 dalam bentuk parabolik seperti ini. Ya, jadi informasi 0 dan 1 itu ya kan, itu merupakan itu bisa kita nyatakan ya kan ada dua komponen ya, probabilistik 0 dan juga probabilistik 1 ya. Jadi waktu kita itu menyatakan simbol ya dalam bentuk biner ya kan, itu kejadiannya adalah bisa 0 atau bisa 1 ya. Nah, seperti itu cara memahaminya. Nah, kemudian saudara-saudara, nah Bisa cepat apa rasa apa? Nah, saya oke, fotoin aja. Hah? Fotoin. Ya, saya punya satu contoh ya, simulator ya, simulator online yang digunakan untuk memahami bagaimana coding itu bekerja ya. Nah, simulator ini saudara-saudara, benar ya, simulator.
Oke, saya punya simulator ya yang nanti akan Anda bisa lakukan apa itu contoh mandiri ya. Kelihatan saudara simulator? Halo, Kelihatan, Pak. kelihatan. Ini adalah simulator coding ya, coding ya kan, yang online gratisan ya, bisa digunakan untuk decoding maupun juga encoding ya. Jadi coding itu adalah penyandian ya. Jadi realisasi daripada mata kuliah itu informasi teori ini nanti bentuknya adalah bisa kita nyatakan dalam bentuk coding ya. Decoding atau encoding ya. Encoding itu penyandian ya. Encoding itu penyandian ya. Decoding itu adalah itu penerjemahan sandinya ya. Gitu ya. Jadi misalkan ya kan ini kita punya ya kan itu simbol ya, simbol katakanlah dalam itu dalam ini ya, dalam huruf abjad ya, UTF-48 ya, huruf teks biasa kita ya. Saya punya misalkan ya kan, saya mau makan, saya mau sarapan, saya mau sarapan ya. Saya mau kelihatan ya, saudara? Kelihatan? Oke. Source-nya adalah UTF-8 ya, simbolnya. Kemudian kita betul ini ya, kita karakterisasi itu kita lebih spesifikkan ya kan, encode each line separately kan, secara terpisah ya kan, encoding secara terpisah ya. Kemudian kita input ya, kita input ya kan. Nah, saya mau sarapan tuh jadi apa? Nah, jadi apa saudara? Jadi ini kan, halo, halo, Ya, Pak. Iya, Pak. ya. Jadi ini tadi adalah apa itu salah satu contoh encoding kalau kita encoding ke bahasa LF ya, bahasa Unix ya, ke bahasa Unix LF ya. Coba kita misalkan apa itu ke bahasa CRLF Windows ya, kita encode. Berubah nggak, saudara? Nggak berubah ya? Nggak berubah ya? Oke ya. Nah ini salah satu contoh saudara-saudara ya, apa itu simulator coding ya. Nanti kita pelajari lebih detail ya, karena saya baru nemu tadi pagi ya. Nah nanti kita simulasi dengan software ini ya. Software ini kita simulasikan dengan bagaimana kita memahami ya kekayaan daripada suatu informasi yang bisa dinyatakan dalam berbagai macam bentuk representasi simbol ya. Yang dimana representasi simbol tadi itu ya kan itu bisa kita pahami karena dia sangat kaya ya dengan apa itu informasi yang apa itu yang ada ya, maka kita nyatakan sebagai bentuk probabilistik event atau probabilitas dari suatu kejadian seperti itu ya. Jadi memang ini itu sangat teoritikal sekali ya, walaupun nanti teknisnya itu mudah ya. Wah, informasi teori itu bisa kita wujudkan dalam bentuk encoding, decoding ya, channel coding ya. Waktu kita mengirimkan data dalam suatu media ya, dalam satu skema jaringan ya, tentu kita harus buat model. Modelnya apa? Modelnya adalah coding channel ya. Jadi mata kuliah ini memang sangat relevan ya, bagaimana informasi itu dikirim ke jaringan. Informasi dalam dikirim ke jaringan atau network ya, itu bisa kita pahami sebagai coding channel ya atau coding kanal ya, saluran transmisi jaringan. Nah, gitu ya. Jadi wujud mata kuliah ini walaupun sangat penuh dengan matematis ya, tetap sebetulnya kalau kita wujudkan dengan pemrograman itu lebih mudah ya. Oke. Ini saya share kepada Anda ya, itu linknya ya. Atau nanti saya share ke di LMS ya. Saya share di LMS ya kan, itu supaya Anda lebih mudah memahami ya. Sebentar, saya share di LMS dulu. Ya. Mana di virtual lab ini? Enggak ada ya? Simulator, simulator, coding, dan decoding ya. Dan decode. Oke.
simulator coding dan DBT. Itu adalah contoh dari simulator penerapan teori coding. Encoding dan decoding. Bahkan dipelajari dan disimulasikan. Oke, kita sudah selesai di LMS ya. Ya, saudara-saudara. Halo. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi memahaminya gampang. Baik, Pak. Makasih. Jadi supaya Anda nggak merasa kesulitan ya memahami. Kan Pak itu mengerikan sekali Pak Ucu. Banyak simbol-simbolnya matematik ya. Banyak simbolnya memang teori ya. Teori daripada informasi ya. Karena tetap betul bidang ilmu kita ini saudara-saudara berkembang dari ilmu matematika ya. Ilmu komputer itu berkembang dari matematika ya, dan sampai sekarang pun juga masih matematika ya, seperti artificial intelligence ya. Jadi walaupun banyak matematiknya tapi kita nggak usah takut ya, itu sebenarnya mudah ya, simbol ya. Nah, saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi ya. Oke, ya. Nah, ketemu matematika lagi ya. Semoga Anda tidak merasa bosan ya, gitu ya. Nah, saudara-saudara, karena informasi itu bisa kita nyatakan sebagai kejadian, kemungkinan kejadian ya, kemungkinan kejadian yang itu bentuknya simbol ya, maka ini bisa kita modelkan dalam berbagai bentuk sifatnya ya. Marginal probability ya. Marginal probability ini bisa kita pahami secara sederhana kan, dia adalah merupakan joint probability ya. Joint probability. Jadi itu gabungan dari probability ya. Jadi itu masing-masing simbol itu ya ternyata punya probability. Seperti contoh kita menggunakan simbol biner 0 dan 1. 0 dan 1 ini kalau kita nyatakan sebagai simbol yang nanti membentuk informasi, berarti kan masing-masing itu bisa salah, bisa benar. Ya, 0 itu bisa muncul benar, 0, bisa juga muncul salah, ya, tidak 0. Ya, 1 pun juga sama, 1 itu bisa muncul 1 benar, bisa juga tidak muncul 1 atau salah. Ya, nah bagaimana kalau misalkan simbol yang kita gunakannya adalah huruf ABCD, ya, huruf simbol itu yang kita gunakan saat ini, ya. Berarti kan itu kemungkinan kejadiannya kan banyak sekali, ya. Jadi huruf A, B, C, D sampai Z itu saudara-saudara, kalau kita gunakan sebagai simbol yang menyatakan informasi, berarti masing-masing simbol A sampai Z itu memiliki probabilistik atau kejadian. Nah, probabilistik atau kejadian itu kalau kita jadikan sebagai suatu hubungan, maka itu adalah antara probabilistik huruf A sampai probabilistik huruf Z itu ternyata memiliki hubungan joint probabilistik. Ya, dinyatakan dengan representasi matematis seperti ini. Ya. Paham saudara-saudara? Halo? Halo? Paham, Pak. Iya, Kalau nggak paham ya kita terima dulu aja ya. Karena ini matematika ya. baik, Pak. Kita terima dulu aja ya. Tapi jangan khawatir nanti implementasinya mudah ya. Nah, kemudian conditional probability ya. Conditional probability juga merupakan produk aturan ya. Produk aturan. Jadi sama sebetulnya seperti joint probability, hanya saja dia ada kondisional, ada prasyarat, ada seperti bentuknya logika ya. Jika X maka B, jika X sama maka Y. Nah, itu satu contoh daripada itu conditional probability yang bisa kita nyatakan sebagai probabilistic event ya kan, nah, seperti matematika ini ya. Ya, probabilistik X sama dengan A sama I ya, itu Y sama dengan BJ kan, itu bisa kita nyatakan ya kan, probabilistik ya kan, X sama dengan AI ya kan, Y sama dengan B dibagi dengan ya kan probabilistik Y sama dengan BJ. Nah, itu ya. Jadi ini adalah conditional probability ya. Kalau kita tulis secara lebih simpel lah seperti ini ya.
Nah, ini sangat penting nanti kalau kita misalkan ya Anda sekolah S1, sekolah S2, S3 ya, maka notasi-notasi ini harus bisa dinyatakan ya. Dinyatakan bagaimana itu informasi itu fundamentalnya bekerja seperti itu ya. Kemudian bagaimana kita itu kalau misalkan mengukur ya entropi ya. Entropi dari join itu probability ya. Entropi daripada join probability dari X sama Y ya. H ini kan simbol entropi ya, simbol ketidakpastian ya, simbol kekacauan sistem, simbol dari kekayaan suatu informasi ya. X, Y besar sama dengan jumlah dari X, Y ya, jumlah dari semua probability X, Y kan, log 1 per probability X, Y. Nah, inilah ya itu bentuk entropi daripada join betul probability ya, join. Jadi kemungkinan simbol yang akan muncul gitu kan, yang itu ya kan itu kita nyatakan sebagai entropi kejadian kemunculan setiap simbol ya. Sebagai contoh saudara-saudara, ini kalau kita dekatkan dengan dunia nyata ya, Anda yakin bahwa kalau kita ngirimkan simbol 1 0 di dalam jaringan, kedua-duanya muncul 1 sama 0 di penerima. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Waktu kita, siapa yang pernah setting jaringan? Pernah ngeping routing network? Siapa di antara siapa pernah? Halo? Ya. Ya. Nah, ini salah satu contoh saudara-saudara bahwasanya probability dari suatu simbol ya itu eh, merupakan suatu pendekatan bahwa simbol itu kemungkinan akan muncul ya di penerima. Kalau kita ngirimkan dalam jaringan, kita ngeping ya, kita ngeping itu kan merupakan kita ngirim bit-bit signal ya atau bit-bit informasi ya. Bit-bit informasi ini ya, kalau kita mendapatkan respon balik dari penerima ya, kita sebagai sender ya kan ngeping ya, ngirim sekian kilobyte informasi ya ke penerima ya, sehingga kita dapat respon balik. Itu kan ada errornya ya. Jadi informasi yang kita kirimkan dalam bentuk bit signal 1 dan 0 itu sebetulnya di sisi penerima ya tidak murni 100% 1 dan 0. Selalu ada yang namanya errornya ya, kesalahan. Kenapa? Karena memang informasi itu memang kalau kita lihat adalah dia bentuknya probabilistik ya, atau kemungkinan ya, tadi kita lihat itu grafiknya parabolik tadi itu ya, atau mendekati Gaussian. Jadi memang informasi itu saudara-saudara ya, yang kita itu kirimkan ya itu memang tidak serta-merta 100% benar 1 dan 0, tapi ada errornya ya. Sehingga nanti dikembangkan ilmu-ilmu koreksi error ya, forward coding error ya kan, atau juga mungkin backward coding error ya, sehingga informasi itu bisa dibalikkan seperti itu ya. Jadi kegunaan daripada kita memahami informasi itu ya, Pak, kenapa kok ini nggak bisa 100% ya, ada errornya ya. Memang informasi itu merupakan kemungkinan daripada kemunculan satu simbol. Nah, gitu ya. Jadi kalau Anda ngeping di dalam jaringan ya, ada errornya itu pasti ya. Jadi memang harus seperti itu ya, karena memang itu karakteristik daripada itu informasi itu dikirimkan ya, simbol itu dikirimkan ya, simbol itu diolah, simbol itu disimpan ya, dan itu semuanya wajar ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu ini kurang lebih hampir sama ya, itu mengenai itu probabilistik dari suatu event ya. Ini juga sama mengenai mutual information ya, mutual atau itu dua random variable ya kan, yang diukur jumlah informasinya ya. Dua atau lebih random variable yang itu bisa kita ukur itu ukuran daripada entropi informasinya. Hampir sama ya. Hampir sama. Hanya saja itu representasi matematisnya kan itu pastinya adalah tadi kan I atau X, Y ya kan, sama dengan jumlah dari semua probabilistik X, Y kan logs kan PX Y dan PX maupun PY ya, seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, ini juga sama ya, jarak antara itu ukuran ya, ukuran jarak join entropi ya.
Jadi misalkan kita juga bisa ngukur ya kan, Pak, kalau kita ngukur itu kita menggunakan simbol 1 dan 0 ya, bit 1 dan 0 ya, maka itu jaraknya di dalam join entropi itu bagaimana Pak? Ya, jaraknya ya bisa kita matematiskan sebagai ya kan, D ya kan, distance X, Y sama dengan entropinya X, Y dikurangi dengan I X, Y. Ya, seperti itu ya. Nah, ini saudara-saudara ini memang sangat matematis sekali ya, tapi Anda jangan takut ya. Ini gampang kok. Ini matematika itu hanya simbol pemahaman ya, simbol memahami suatu proses seperti itu ya. Nah, oke saudara-saudara, itu sampai juga pada akhirnya nanti itu sumber informasi dengan memori ya, sumber informasi dengan memori ya. Sumber informasi dengan memori itu, saudara-saudara, salah satu ciri khas daripada informasi itu bisa disimpan. Ya. Informasi itu ternyata memoryless, mohon maaf, memorizable, ya, bisa disimpan. Ya. Bagaimana kita menyatakan itu secara teori, ya. Jadi kalau Pak gampang sekali Pak, itu kan tinggal kita save, sudah selesai Pak permasalahan. Nah, betul, itu secara teknikal di dalam ilmu komputer kita seperti itu. Tapi secara teori, ya matematik itu harus bisa dinyatakan, ya. Jadi salah satu kelebihan matematika ini, saudara-saudara, bisa menyatakan semua proses-proses yang ada dalam bentuk hubungan atau model matematis, ya, atau dalam bentuk model formula, ya, atau juga model seperti diagram proses seperti ini, ya. Jadi memang ini juga sama ya, betul, juga sama seperti betul zaman kita dulu ya. Matematika itu kadang-kadang dipahami sangat jauh dari konteksnya, sehingga hanya dipahami rumus-rumus dan simbolnya. Ya, sama saya juga dulu dari waktu SD sampai SMA, ya, sampai juga kuliah kan. Kita itu diajarkan matematika itu hanya simbol, ya, simbol-simbol, rumus-rumus ya. Padahal semua rumus matematika itu punya konteksnya, ya, punya konteksnya kan. Y sama dengan AX plus B atau Y sama dengan AX minus B ya. Padahal sebetulnya itu adalah ada konteksnya. Apa sih maksudnya Y AX sama B plus B ya? Itu adalah suatu konteks daripada representasi cara kerja suatu sistem ya. Nah, sama di dalam ilmu teori informasi kita, bagaimana kita menyatakan kasusnya adalah informasi itu bisa disimpan ya, simbol-simbol itu bisa disimpan. Nah, simbol-simbol bisa disimpan itu adalah kita pelajari sebagai information with memory seperti itu ya. Nah, kita menggunakan apa? Nah, metode yang kita gunakan adalah two state Markov process. Nah, ini ya, two state Markov process ini ya kan, itu huruf-huruf alfabet ya. Ini kita modelkan dalam bentuk grafik ya kan, sebagai sebagai proses ya kan. Misalkan hurufnya adalah apa ini? A B C D ya, A B C D ya, huruf A B C D dan juga E ya. Kalau huruf A B C D sama E ini bisa kita simpan satu sama lain ya, maka bagaimana kita membuat satu model ya kan, memoryless source ya kan, dengan two state. Ini adalah state yang pertama ya, ini adalah state yang kedua ya, pendekatannya Markov ya. Jadi masing-masing apa itu, masing-masing keadaan ya, keterisian ya, menggunakan persamaan berarti yang nanti akan persamaan seperti ini ya, maka itu bisa kita modelkan sebagai emisi daripada suatu simbol ya, emisi atau itu keluarnya suatu simbol ya. Jadi masing-masing kita definisikan dulu, entropinya kita definisikan ya, kemudian apa itu setelah itu kita gabungkan ya, kita gabungkan sehingga ABCDE tadi itu bisa kita hitung ya kan, memorinya kan, sebagai hubungan hubungan entropi kan dari semua semua probabilistik dari semua simbol ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, nah kalau kita udah punya simbol Pak Ucu ya, simbol-simbol tadi bisa kita modelkan sebagai persamaan matematika ya. Simbol-simbol tadi mau diapakan ya? Simbol-simbol tadi itu saudara-saudara mau kita input ya, mau kita nyatakan ya. Kita udah punya simbol ya, mau kita sandikan ya. Jadi kalau misalkan kita udah punya simbol huruf alfabet ya, A B C D E ya, simbol-simbol tadi itu kalau misalkan kita nyatakan dalam
biner 0 dan 1 itu adalah proses namanya adalah penyandian, ya, encoding, ya. Nah, jadi encoding, jadi huruf A, B, C, D, E saudara-saudara, yang masing-masing alfabet ini punya probabilistik, ya kan, itu dinyatakan lagi dalam bentuk digital biner 0 dan 1. Ya, jadi itu merupakan salah satu daripada informasi, ilmu informasi kita, ya kan, sebagai encoding atau penyandian seperti itu, ya. Nah, saudara-saudara, ini salah satu contoh tadi ya, huruf A, B, C, D, ya. Huruf A, B, C, D itu kalau kita nyatakan sebagai hubungan sebagai simbol biner 0 dan 1, ya, maka misalkan aja ya, hurufnya adalah A, huruf A itu probabilitasnya munculnya adalah setengah, ya, setengah atau 50%. Huruf B probabilistik muncul adalah 1/4. Huruf C probabilistik muncul adalah 1/8, ya. Huruf D 1/8, ya. Maka kode 1, kode 2, kode 3 dan seterusnya, ya. Itu bisa kita sandingkan, ya. Muncul di kode 1 1, ya. Kode 2 0, kode 3 0, ya. B muncul 00 10 01, ya. C 01 110 011. D 10 1111 111, ya. Nah, ini saudara-saudara, karena salah satu contoh gitu kan, bahwa simbol-simbol A, B, C, D ini sebagai huruf alfabet, ya, kalau kita sandikan, ya kan, kemungkinan munculnya kan bisa kode 1, kode 2 maupun juga kode 3 seperti itu, ya. Oke. Nah, mana ini? Nah, ada juga salah satu sifat daripada informasi itu adalah discrete event, ya. Discrete event itu katanya simbolnya itu gini ya. Discrete event itu bisa kita artikan tidak kontinu, ya. Suatu proses yang sifatnya tidak kontinu, ya. Bukan terpisah, ya, tapi tidak kontinu. Ada jeda, ya. Proses yang ada jedanya. Yang jedanya itu teratur, ya. Nah, jeda yang teratur itu bisa kita artikan sebagai discrete, ya. Discrete. Dia memiliki rentang waktu, ya. Rentang waktu muncul lagi, rentang waktu muncul lagi. Berbeda dengan kontinu. Kalau kontinu setiap waktu muncul, setiap detik atau setiap kapanpun dia muncul secara teratur, itu kontinu, ya. Dari discrete event ini, ya, saudara-saudara, ya, itu sebagai contoh adalah channel, ya. Ini adalah satu, kita memiliki simbol, ya, simbol informasi, ya, dari si kiri ini, ya. Simbol dari input, ya. Input yang nanti akan kita berikan kepada proses, ya. Prosesnya adalah apa? Prosesnya adalah encoding dan decoding. Nah, encoding dan decoding ini terpisah sehingga outputnya simbol lagi, ya, simbol seperti ini, ya. Jadi kalau misalkan kita punya simbol biner 0 dan 1, ya, kemudian kita kirimkan di dalam suatu jaringan, ya, jaringan atau juga transmisi, ya, maka dia kan harus diterima balik lagi menjadi simbol yang seperti di inputnya, ya. Simbol input itu harus sama dengan simbol output. Nah, simbol input dengan simbol output ini, saudara-saudara, sebetulnya kejadiannya adalah dikirimkan secara terpisah, ya. Walaupun dalam waktu satu proses yang sama, ya, encoding, transmisi, decoding sebagai receiver, penerima, ya, atau kita dalam jaringan. Seperti kasusnya kita ngeping dalam satu jaringan, ya, memberikan routing dalam satu jaringan, ya. Nah, proses encoding dan decoding dalam satu jaringan transmisi tadi, saudara-saudara, disebut sebagai kanal, ya, kanal informasi. Artinya apa, saudara-saudara? Kanal informasi ini, ya, dia adalah probabilistic event, ya, bahwa simbol input 1 dan 0, ya, yang kita kirimkan di dalam source encoding dan juga decoding ini, ya, kemudian dia merambat di dalam suatu jaringan, ya, itu adalah kejadian yang bisa dipandang sebagai discrete proses, ya. Sehingga apa, saudara-saudara? Karena discrete proses, ya, waktunya itu ada jeda untuk muncul, ya, di tempat lain, ya, di tempat penerima, sehingga perlu kita buat teorinya. Nah, teorinya apa? Teori adalah teori kanal informasi, ya. Nah, teori kanal informasi ini sudah dikembangkan sangat advance, ya, nanti kita pelajari basisnya, ya. Bagaimana informasi itu dinyatakan secara matematis terkirim di dalam saluran transmisi seperti jaringan, ya. Nah, sebagai ilustrasi atau pemahaman sederhana adalah 1 dan 0 kalau kita kirimkan ke jaringan, apakah 1 dan 0 itu utuh 1 dan 0 di dalam channel ini, saudara-saudara? Ternyata tidak yakin jawabannya. Ya, jawabannya adalah tidak yakin.
ya. 1 dan 0 yang kita kirimkan ke dalam jaringan atau dalam saluran telekomunikasi ya, itu ternyata dia adalah terpengaruh oleh namanya proses kanalisasi di sini. Kanalisasi di sini ini bentuknya macam-macam, bisa kita artikan sebagai distorsi ya, distortion code ya. Dalam teori informasi itu adalah distortion code ya. Ada gangguan kepada betul input code ya atau simbol yang berproses di dalam encoding, merambat di saluran transmisi sampai diterima oleh receiver di decode, diterjemahkan oleh penerima. Sehingga apa simbol yang ada di sini saudara di Y di output ya itu bisa jadi adalah sama seperti simbol input, bisa jadi adalah simbolnya tidak sama sebagaimana simbol yang ada di input. Nah, gitu ya. Gitu ya. Jadi ini pemahaman kita bagaimana Pak, kenapa sih ada error ya? Kenapa ada kesalahan di penerima? Ya memang itu adalah alamiah ya. Kalau kita perlu lihat prosesnya saudara-saudara, kalau kita ngeping dalam jaringan ya, bit-bit informasi kita itu merambat dalam jaringan, mulai dari komputer kita ke jaringan ke WiFi, apalagi WiFi gelombang elektromagnetik ya, yang itu fenomena gelombang elektromagnetiknya adalah fenomena yang interaktif dengan medium atau gelombang ya, sehingga di situ ada yang namanya performansi jaringan ya, ada yang namanya itu fading jaringan ya, ada yang namanya error di dalam satu jaringan ya, ada suatu ukuran yang namanya signal to noise ratio ya, macam-macam, sehingga kemungkinan bahwa simbol yang kita kirimkan dari input ke jaringan itu kemungkinan memiliki kesalahan akibat daripada gangguan simbol ya, seperti itu, gangguan input simbol seperti itu ya. Paham saudara ya? Halo? Halo? Baik, Pak. Nah, itu kalau kita nyatakan secara matematis dalam bentuk matriks seperti ini saudara ya, matriks kanal. Matriks kanal ya. Ini matriks kanal ya. Ini apa itu probabilistik ya, probabilistik dari kanal informasi yang kita lihat tadi ya, modelnya kan. Dia apa itu ukurannya kan bisa matriksnya itu ya unlimited ya. Ini baru disimbolkan menjadi 3x3 matriks ya. Tergantung daripada simbol yang kita gunakan ya, seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, itu satu contoh gitu kan, bagaimana informasi itu nanti bisa kita ukur errornya ya. Di dalam ilmu informasi kita ini saudara-saudara, Pak, bagaimana sih kita ngitung kesalahan informasi kan atau simbol ya? Maka kita bisa menggunakan konsep binary symmetric channel ya. Kenapa orang-orang informasi itu kalau misalkan atau juga orang-orang telekomunikasi ya, itu dia ngukur Pak, kesalahan bitnya adalah 10 pangkat minus 6 ya. Bitnya adalah 10 pangkat minus 6 itu error ya. Artinya apa ini gitu ya? Di antara 1 megabit ya sinyal digital yang kita kirimkan ada 1% atau 1 bit yang error ya. 1/1 juta yang error. 1/1 juta yang error ini ya itu adalah ukuran normal ya, standar ya. Ada juga yang Pak betul ada 100 di antara 1 juta. Nah itu apakah informasi yang kita terima itu masih utuh saudara-saudara ya? Itu masih nggak apa-apa ya. Yang bahaya itu adalah kalau 100% error. Wah itu wassalam itu ya. Kita betul ngirimkan sinyal 100 ya kan, 100-nya error semuanya ya. Itu wassalam ya. Jadi dengan kita memahami bahwa informasi itu ternyata memang itu memiliki suatu distorsi ya, maka kita bisa melakukan karakterisasi menjadi probability error rate ya. Nah ini ya, probability error rate ya, tingkat kesalahan dari transmisi dari suatu simbol ya, itu bisa kita definisikan sebagai PE ya, probability error rate satu simbol ya. Ini adalah untuk kasus binary ya 0 dan 1 ya. 0 dan 1 maka probability errornya dari binary simbol tadi ya, dia adalah PY1 ya. X0 ya kan, kemudian PX0 ya. Nah, kemudian 0,1 kali 10 pangkat minus 6 ya, 10 pangkat minus 7 ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ya saudara-saudara, ini salah satu contoh gitu kan bagaimana kita memahami binary symmetric channel ya kan. Ya. 1 dikurangi probabilitasnya ya kan. Kemudian ini kan 0 ya, 0 dan 1 ya.
Ini 0 dan 1 sebagai apa itu sebagai input ya, y-nya sebagai output ya. Jadi masing-masing itu 0 ya, itu bisa menjadi 0 atau bisa menjadi 1. 1 bisa menjadi 0 atau juga bisa menjadi 1 ya. Yang masing-masing itu kalau kita probabilistikkan ya dengan itu matematis tadi ya, dia adalah gitu kan, ketemunya adalah itu 0 ini ya 0,9 atau 0,1 ya kan, 1,0 1,0 seperti itu ya, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah bagaimana kita memahami gitu kan, bahwa sinyal digital 1 dan 0 ya kan, itu ternyata juga memiliki suatu kemungkinan kesalahan ya, kesalahan ya. Oke, saudara-saudara. Halo? 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 Ya, halo Iya, Pak. Pak. Nah, karena informasi itu waktu dikirimkan ke dalam suatu sistem transmisi memiliki kemungkinan kesalahan ya. Jadi waktu kita ngirimkan bit-bit signal di dalam media jaringan itu kemungkinan ada kesalahan. Maka Pak, kalau salah semuanya gimana Pak? Nah itu jadi pertanyaan. Gimana kalau salah semuanya? Karena kan semuanya ternyata probabilistik ya. Jadi kita bisa menerima data dari WiFi kita ini saudara-saudara, itu sebenarnya kan banyak ada errornya ya. Hanya saja errornya itu dalam batas toleransi ya. Sebagai contoh, kalau Anda semakin jauh dari sumber WiFi, Anda kan tidak bisa menerima data ya. Lambat itu indikasinya apa saudara-saudara? Sinyal Anda Pak agak lambat. Kalau dekat WiFi cepat. Apa saudara-saudara sebetulnya itu dalam pandangan informasi? Apa maksudnya? Halo. Ya, Iya, Pak. Kalau Anda dekat dengan sumber WiFi kan cepat itu ya. Tapi kalau agak jauh kan lambat. Misalkan terhalang oleh tembok atau apa. Kenapa? Dalam kacamata teori informasi maksudnya apa seperti itu? Kejadian seperti itu. Halo. Halo. Iya, Pak. Nah, saudara-saudara, kita menerima apa itu sinyal dari WiFi, ya, itu kan menunjukkan bahwa kita menerima simbol. Secara informasi itu kita menerima simbol dari WiFi di dalam smartphone kita atau juga laptop kita. Ya. Jadi kita menerima informasi. Ya, informasinya itu ya kan, kalau kita dekat ya kan, berarti kan optimal kemungkinan 100% benar informasi yang kita terima itu tinggi, ya, probabilitasnya tinggi. Tapi kalau kita jauh dari sumber WiFi, kemungkinan errornya juga semakin tinggi. Sehingga apa? Sehingga kalau kita jauh dari WiFi itu kan kita agak lambat, betul nggak? Halo. Kenapa lambat? Karena device kita, laptop kita itu memproses, ya kan, ada data-data yang kurang, ya, data-data yang kurang sehingga lambat untuk memprosesnya. Setuju nggak kalau dijelaskan seperti itu? Setuju, Pak. Ya, jangan setuju aja ya. Tapi kalau misalkan Anda punya ide lebih bagus, saya juga terima. Ya. Jadi kalau kita jauh dari sumber WiFi, saudara-saudara, sebetulnya kita itu tidak ini ya, terlepas dari masalah kekuatan sinyal. Kekuatan sinyal itu kan menurun ya. Kekuatan sinyal itu menurun ya dari sumber ke kita karena terhalang karena macam-macam. Itu kan kekuatan sinyal itu juga probabilistic event ya. Tidak ada kekuatan sinyal WiFi kita itu yang konstan ya. Jadi kekuatan sinyal WiFi kita itu ya kan, semakin jauh kita terkoneksi dengan WiFi, dengan sumber WiFi, itu probabilitasnya juga semakin tinggi. Ya, probabilitas semakin besar sekali, semakin lebar. Karena probabilitas semakin lebar, saudara-saudara, tinggal kesalahan simbol yang kita terima dari WiFi itu juga semakin tinggi. Karena kesalahannya semakin tinggi, maka komputer kita itu agak muter-muter ya, dia memproses logaritma itu muter-muter kan. Ini kok salah ini ya, ini kok nggak ada sih informasi yang dibutuhkan ya. Sehingga muter-muter lama itu smartphone kita atau juga WiFi kita ya. Sehingga itulah saudara-saudara suatu contoh bagaimana ya kan kita perlu mengantisipasinya dengan namanya correction system ya. Correction system ini gitu ya, itu adalah memastikan bahwa
simbol-simbol yang ditransmisikan atau di-encoding dari sumber jaringan ya ke dalam jaringan untuk diterima oleh penerima ya atau user ya, misalkan dari klien ya, hubungan sebagai hubungan jaringan ya, klien dengan server dengan klien ya. Jadi data-data yang dikirimkan, simbol-simbol yang dikirimkan dari server ke klien ya dalam konsep jaringan ya, maka itu perlu dilakukan koreksi. Nah, koreksi itu memerlukan umpan balik ya. Umpan baliknya adalah ke unit yang namanya observer ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membandingkan simbol dari input sebisa mungkin sama dengan output ya. Walaupun itu tidak akan mungkin sama, pasti ada kesalahannya ya. Yang penting adalah kesalahannya dalam batas toleransi atau juga dalam batas yang minimal seperti itu ya. Sehingga nanti simbol itu bisa koreksi ya. Ini adalah contoh daripada forward error correction ya. Forward error correction itu kan X dengan Y diukur oleh observer ya, kemudian observer menginstruksikan untuk koreksi data. Nah, ya. Jadi kalau misalkan ya kan itu jaringan-jaringan kita itu ya itu selalu ada itu mekanisme seperti ini kan, maka bisa dipastikan ya kan tingkat kesalahan daripada simbol bit-bit informasi itu bisa ditekan, bisa diperkecil seperti itu ya. Jadi inilah saudara-saudara cara memahami itu teori informasi bekerja itu adalah penting ya bagi kita sehingga kita itu tidak betul terlalu teknikal ya. Ilmu komputasi kita itu teknikal ya, tapi juga bisa diperjelaskan secara matematis, secara filosofis, ya bisa dijelaskan dengan berbagai macam pendekatan teori, ya sehingga apa? Sehingga semakin memperkaya. Oh, alah, kenapa ya kok ada error? Ya, jadi kalau Anda sebagai orang jaringan gitu kan, kenapa harus ada error? Ya, karena memang elemennya teori informasinya seperti itu, ya bahwa simbol-simbol bit-bit itu ternyata probabilistik munculnya, ya tidak dipastikan, tidak bisa dipastikan benar-benar semuanya. Semuanya ternyata memiliki probabilistik error, ya kesalahan-kesalahan munculnya setiap simbol yang kita gunakan, ya seperti itu. Karena tadi saya sebutkan di awal bahwa informasi itu bendanya abstrak, ya, tapi simbolnya bisa kita lihat, ya, karena informasi itu kan pesan, ya, tapi wujudnya adalah bentuknya simbol. Ya, simbol-simbol itulah yang kita saat ini lihat, ya, sebagai contoh tadi saya jelaskan di awal, ya peradaban Mesir itu ya ditulis dalam bentuk simbol-simbol itu hurufnya apa nama saya lupa ya hieroglif ya huruf hieroglifnya Mesir ya huruf hieroglifnya Mesir itu ya itu merupakan representasi daripada informasi atau pesan pada zaman Firaun. Tapi apakah kita yang saat ini sudah bisa membaca simbolnya itu yakin benar? Nah, belum tentu ya belum tentu karena kita itu kan ya terpisah jarak terpisah waktu gitu kan sehingga kita logis bahwa interpretasi yang kita berikan pada simbol hieroglif yang terpahat di piramid Mesir itu merupakan sebagai pendekatan ya yang memiliki kita artikan secara matematis memiliki event probabilistik seperti itu ya. Nah itu saudara-saudara ya filosofi dari informasi ya. Halo. Iya, Pak. Ya jadi walaupun ini sangat teoretikal sekali ya tetap ini memperkaya ya memperkaya bagaimana kita memahami informasi itu berproses dan bekerja ya karena sering gitu kan saya melihat ya itu kelemahan daripada ilmu komputasi kita ini karena terlalu teknis ya Pak gampang Pak ya kan? Bisa begini nih gampang Pak bisa begini ini bisa gampang Pak ya bisa ya tapi begitu ditanya gitu kan kenapa ada error ya. Nah, itu kita jawab error itu saudara-saudara ya. Kita harus bisa menjawabnya secara ilmiah ya dengan pendekatan yang kita gunakan. Ya, oh ternyata memang dari teori informasi itu sendiri sudah mensyaratkan adanya suatu kesalahan. Ya, ditambah lagi dengan pendekatan ilmu telekomunikasi, elektromagnetik ya, ilmu transmisi jaringan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, seperti itu. Tapi dari sini kita bisa mengetahui bahwa outcome-nya dapat bahwa dimungkinkan sangat dimungkinkan sekali ya adanya usulan untuk correction ya correction itu berbagai macam teknik wujud kata dia ada forward error correction ya ada sinkronisasi bit atau simbol kan berbagai macam teknik-teknik dikembangkan saat ini ya. Nah begitu saudara-saudara ya itu sebagai tugas hari untuk mata kuliah ini kan coba dipelajari simulator coding dan decoding yang saya share di LMS tadi ya. Coba disuruh pelajari ya.
Anda bisa simulasi gitu kan, simbol itu alfabet dikonversi ke dalam simbol-simbol yang lain. Ya, seperti itu. Bisa ya, saudara-saudara? Halo? Baik, Pak. Oke. Insya Allah, Pak. Ya, oke, Baik, silakan Pak. dicoba Saya cari tahu. ya, silakan dicoba ya. Nanti coba gini. Coba nanti saya carikan software atau simulator ya yang itu kita konversi simbol alfabet menjadi simbol itu biner ya. Bagaimana bentuknya ya? Syukur-syukur juga nanti ketahuan apa itu bentuk daripada bitnya ya. Bit stringnya kelihatan ya. Kemudian kalau itu kita kirimkan ke dalam satu medium kanal informasi, bagaimana bentuknya ya? Saya belum menemukan itu simulatornya kan. Karena kalau bisa muncul bentuknya grafik ya, grafik simbol transmisi bit ya, transmisi bit ya. Nah, transmisi bit kita saudara-saudara, bit itu kan sinyal elektromagnetik fisiknya ya. Bit itu kalau merambat dalam jaringan itu adalah merupakan propagasi gelombang elektromagnetik. Nah, itu juga sama, Pak. Pak Ucu, apakah sinyal digital dari komputer kita itu digital 0 dan 1? Apakah waktu merambat di medium dalam bentuk gelombang elektromagnetik itu persis kotak gitu, kotak ya, kotak atas high, kotak kemudian low. Atau bisa membantu saya jawab? Halo? Ternyata tidak, saudara-saudara. Iya, Pak. Ternyata tidak persis square kotak satu, Pak. Ini gampang, Pak. Digital satu, ini 0, Pak. Begitu kalau transmisi jaringan tidak, ya. Dia ya kan mendekati kotak high, dia mendekati low. Nah, seperti itu, ya. Nah, mendekati ini saudara-saudara, kok bisa diterima oleh penerima komputer kita menjadi kotak square perfect ya. Nah, itu karena ada yang namanya tadi itu ya, correction, betul, forward error correction, ya, seperti itu ya. Ya oke saudara, betul, supaya mata kuliah kita ini tidak terlalu teoritis ya kan, saya sebisa mungkin mendekatkan dengan implementasinya ya. Oke, terima kasih atas waktu Anda ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya, dan tugasnya dikerjakan ya. Simulasi aja, Anda coba-coba dulu ya. Coba-coba dulu, nanti saya carikan softwarenya yang lebih betul, lebih ini ya, lebih menggambarkan ya proses yang itu aktual ya. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.